Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay girls, today we are going to learn about phrasal verbs. Now I want you to open your book page 77. Hari ini kita akan belajar tentang phrasal verbs. Coba buka bukunya di halaman 77. Now let's read it together. Phrasal verbs are verbs with two parts. Example, pick plus up. Phrasal verb adalah kata kerja dengan dua bagian. Contohnya, pick dan up. Pick itu artinya mengambil, up itu artinya naik. Nah, sometimes the meaning of phrasal verb is clear. Terkadang makna dari phrasal verb itu jelas. From the words in them, dari kata-kata yang ada padanya. Example, pick up a pencil. Mengambil pensil. Ya, jelas di kalimatnya. But often the meaning is not clear. Tapi ada kalanya maknanya itu tidak jelas dari kata-kata tersebut. Contohnya, Eric picked up an illness. Nah, picked up di sini artinya tidak sama dengan picked up a pencil, ya. Eric picked up an illness itu artinya he became ill. Dia menjadi sakit atau dia tertular penyakit. Nah, contoh yang lain. The food went off. Went di sini berasal dari kata go, ya, merupakan bentuk past tense dari go. Nah, go artinya pergi. Tapi di sini artinya bukan makanannya pergi, tapi artinya menjadi it became bad. Ingat, became juga bentuk past tense dari become. Nah, jadi artinya makanannya rusak atau basi. It became bad. Makanannya menjadi rusak atau buruk. Contoh yang lain. Eric and Effie fell out. Nah, fell out di sini juga berasal dari kata fall. Artinya jatuh. Tapi artinya di dalam kalimat ini bukan Eric dan Effie jatuh, bukan. Tapi satu kesatuan di sini membentuk satu frasa, fell out, yang artinya they had an argument. Mereka cekcok. Ya, they had an argument. Jadi Eric and Effie fell out artinya Eric dan Effie cekcok. Oke. Jadi phrasal verbs adalah frasa yang terbentuk dari kata kerja dan preposition. Ya. Ini Zulan tulis ya. Phrasal verbs disingkat PV itu phrasal verbs. Itu adalah terbentuk dari verb ditambah preposition. Oke, apa itu preposition? Itu adalah kata depan. Ya, contohnya in. Afwan, tulisannya jelek. Ya. In, on, at, ya, dan lain sebagainya. Atau preposisi, imbuhan atau kata depan atau ya imbuhan lah, pokoknya tambahan. Nah, terus gabungan antara verb dan preposition itu membentuk satu arti baru yang tidak bisa terpisah. Anda tulis
membentuk satu arti baru yang tidak bisa dipisahkan. Oke, kalau yang tadi contohnya sudah jelas ya. Sekarang penyusulan coba pakai contoh lain. Misalnya gimana? Mungkin kalian pernah dengar kata cheer up. Cheer up. Ya. Cheer itu verb, up-nya preposition. Oke, apa itu artinya cheer up? Kalau cheer itu artinya apa kalau cheer sendiri? Nih, kalau cheer artinya bergembira lah, atau gembira, atau gembira aja ya. Cheer artinya gembira atau bergembira. Terus up artinya naik. Ya. Nah, terus kalau cheer up artinya apa jadinya? Gembira naik? Enggak kan? Artinya cheer up itu menghibur. Beda banget ya artinya dari yang sendiri-sendiri berkata dengan yang sudah membentuk menjadi satu frase atau phrasal verb. Nih, this one is phrasal verb. Verb plus preposition. Anda singkat aja jadi prep ya. Preposition itu disingkat jadi prep. Oke, contoh dalam kalimat gimana? Misalnya, Helen was feeling blue. So, Amy cheered her up. Nah, lihat ya. Helen sedang merasa sedih. Nah, di sini blue ini artinya maksudnya sedih. Terus, so Amy cheered her up. Jadi Amy menghiburnya. Lihat di sini ada nyempil her. Maksudnya her-nya ini si Helen. Nih, Helen. Oke. Nah, cheer up di sini artinya menghibur. Oke. Paham ya, mudah-mudahan ya. Nah, sekarang contoh yang lain gimana? Coba ini dihapus dulu. Contoh yang lain, misalnya drop. Apa itu drop? Jatuh. Oke. Terus by, artinya dengan. Oke. Nah, kalau drop by artinya apa? Drop by artinya jatuh dengan? Enggak ya. Drop by artinya mampir. Beda banget ya. Tadinya drop jatuh, by dengan, tapi kalau drop by dijadikan satu, itu artinya mampir. Contoh dalam kalimat. Danny always drops by to meet his daughter at school. Oops. Uh-oh.
Danny always drops by to meet his daughter at school. Nah, lihat, Denny selalu mampir untuk menemui anak perempuannya di sekolah. Ini contoh dalam kalimat mampir. Drops by di sini artinya mampir. Oke, kenapa pakai S? Coba intermezzo sedikit. Karena dia adalah present simple atau present tense. Present simple. Tahu dari mana dia present simple? Karena ada ciri present simple. Nih, ciri present simple ada always. Oke, that's just an intermezzo. Oke. Contoh lain lagi, misalnya give up. Give artinya memberi. Up artinya naik. Nah, kalau give up apa artinya? Memberi naik? Enggak ya? Artinya menyerah. Atau berhenti juga bisa. Tergantung kalimatnya. Contohnya, the reason, Afan ya tulisan Misulan jelek, nulis di tablet. Why so many people succeed is because they never give up. Oke. Alasan kenapa banyak orang sukses adalah karena mereka tidak pernah menyerah. Jadi give up di sini menyerah. Mudah-mudahan paham ya. Soal latihannya. Number 1. Ini contohnya ya. Match the phrasal verbs in sentences 1 to 9 with meanings A to I. Jodohkan phrasal verb di kalimat nomor 1 sampai 9 dengan arti A sampai I. Jadi phrasal verb di nomor 1 sampai 9 itu artinya sama dengan yang mana? Yang di A sampai I itu. Oke, let's see one by one. First example, number 1. If you want to find out your perfect grade, consult our website. Jika kamu ingin mengetahui berat idealmu, konsultasikan di website kami. Nah, lihat yang B itu apa? Discover or learn, ya, mengetahui, find out, mengetahui. Oke, jadi yang discover atau learn itu ada tulis artinya di sini ya, itu mengetahui. Mengetahui tapi dengan cara mencari tahu dulu. Jadi bukan langsung mengetahui tapi cari dulu jawabannya terus jadi mengetahui dengan mencari tahu atau mempelajari dulu. Oke, next. The doctor told me to take up a sport. Nah, coba kira-kira yang mana? Dokter menyuruhku untuk mengambil atau melakukan atau memilih satu olahraga. Nah, dari pilihan A sampai I yang lebih tepat itu C, start a hobby atau activity. Jadi
Yang C itu bisa memulai aktivitas ya. Aktivitas. Atau bisa juga mengambil atau memilih olahraga. Oke, jadi nomor 2 C. Next, number 3. My dad wants to give up smoking. Ayahku ingin give up smoking itu merokok. Jawabannya, nah, give up itu kan tadi artinya menyerah. Coba cari yang artinya mirip dengan menyerah. A ya, stop doing something. Berhenti melakukan sesuatu. Menyerah. Berarti number 3 jawabannya A. Okay, next, number 4. What's going on? Nothing much. Nah, going on di sini apa artinya nih? Yang mirip. Apa yang terjadi? Enggak ada apa-apa, nothing much. Nah, yang mirip dengan going on itu adalah F, happen. Terjadi. Happen. Jadi ini F. Okay, next, number 5. Can you give me 10 pounds to top up my phone, please, Mom? Bisa berikan saya 10 pound sterling. Ini tanda pound sterling ya. Untuk mengisi atau isi ulang telepon saya, Bu, Ma. Ya. Nah, top up di sini mirip dengan yang mana kira-kira? Nomor 5. Yang E ya. I, put money in. Put money in maksudnya ya isi ulang lah. Oke, berarti nomor 5 I. Okay, next. Do you get on with your brother? Nah, lihat number 6. Apakah kamu akur dengan saudara laki-lakimu? Yang mirip dengan akur mana? D. Have a good relationship. Memiliki hubungan baik. Ya, berarti di sini D. Okay, next, number 7. We often hang out at the shopping center. Kita biasanya nongkrong nih, hang out nih, nongkrong at the shopping center. Hang out mirip dengan yang mana pengertiannya? Mirip dengan age, spend time, menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Berarti ini age. Okay, next. Use your phone to check out what's on the cinema. Gunakan handphonemu untuk check out apa yang ada di bioskop. Check out di sini mirip dengan see, read, or consult. Ini G ya. Bisa see artinya melihat atau membaca, read, membaca, atau juga mengkonsultasikan, konsultasi. Okay. The last one. When I was ill, my grand looked after me. Ini me-nya ketinggalan. Ketika saya sakit, nenek saya menjaga saya.
Nah, yang mirip dengan arti menjaga atau look after itu adalah take care of. Menjaga juga. Menjaga. Jadi jawabannya nomor 9, I. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, next kita akan coba yang latihan yang nomor 3 ini akan Sulan hapus dulu. Bentar ya. Oke, next. Latihan 3. Complete the text with one word in each gap. Ya, listen and check. Harusnya ini ada audionya, cuman nggak apa-apa lah ya, nggak usah audio. 21st of March, 21 March. It's not easy to keep fit, but I don't know what to do. Tidak mudah untuk menjaga kesehatan, tapi saya tahu, but I know what to do. Tapi saya tahu apa yang harus dilakukan. I should look after my body. Saya harus menjaga tubuh saya. Look after di sini. Look after artinya menjaga. I shouldn't hang bla 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 at the shops every day. Kira-kira apa jawabannya? Yap, hang out. Saya seharusnya tidak menghabiskan waktu atau nongkrong di toko setiap hari. I should go to a gym. Saya sebaiknya pergi ke gym. Or take bla 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 sport. Tadi apa? Take up, ya. Memilih atau mengambil atau memulai aktivitas olahraga. I should bla 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 up energy drinks. Saya sebaiknya give up, berhenti meminum energy drink. Give up itu menyerah atau berhenti melakukan. Berhenti melakukan. They aren't good for you. Mereka tidak baik untukmu. Maksudnya energy drink itu yang kayak Tingdeng, M150 atau whatever ya. Next, I shouldn't eat fast food. Saya sebaiknya tidak makan fast food. Apa itu fast food? KFC, McD, that's fast food. Burgers, right? But yesterday, I saw a newspaper headline. Tapi kemarin, saya melihat headline koran. Headline koran itu judul yang besar, itu yang ada di koran, itu yang biasanya di halaman depan, tapi fontnya, hurufnya tuh besar, di bold, ditebalkan. It said, chocolate is good for you. Tulisan headline tersebut, coklat baik untuk kamu. Nah, kemudian, I checked blah 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 the article. Tadi kita sudah bahas. I checked out. Check out artinya apa? Bisa melihat. Check out, melihat atau membaca, ya. The article, saya membaca atau melihat artikelnya, and I bla 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 out some excellent news, dan saya titik-titik beberapa berita yang bagus. Nah, setelah dibaca jadi tahu kan. Nah, kira-kira yang jadi tahu itu apa? Find out. Ya. Jadi find out itu mengetahui karena mempelajari.
dengan mempelajari. Dark chocolate is good for your health. Coklat pekat, dark chocolate, itu bagus untuk kesehatan. Maksudnya dark chocolate itu kandungan coklatnya itu presentasinya lebih tinggi. Kan biasanya kalau coklat yang di pasaran itu campuran dengan susu, gula, ya. Nah ini kalau dark chocolate biasanya kandungan coklatnya tinggi, bisa sampai 70% ke atas. I love dark chocolate. Saya suka sekali dark chocolate. Okay, now let's move on to the last exercise. Kita lanjutkan ke latihan yang nomor 4 yang terakhir ya, yang akan kita bahas. Use the definitions in brackets to complete the sentences with phrasal verbs. Listen and check. Gunakan pengertian di bracket ya, di dalam kurung untuk melengkapi kalimat dengan menggunakan phrasal verb. Nah, contoh number 1. Could you give up eating sweets? Nah, di sini give up artinya stop, ya, berhenti lakukan. Okay? Now next, what do you do to blah 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 take care of your body? Kira-kira apa yang phrasal verb yang artinya mirip dengan take care of atau menjaga? Tadi kita sudah bahas. Nah, yang tepat adalah what do you do to look after your body? Look after punya arti yang sama dengan take care of. Okay, next, number 3. What sport or hobby would you like to ya, yang artinya sama dengan start doing, memulai melakukan. Tadi sudah kita bahas take up. Take up. Okay, next. How often do you blah 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 in the park with your friends? Cari yang tadi artinya mirip dengan spend time. Apa? That's right. Hang out. Ya. Seberapa sering kamu berkumpul atau menghabiskan waktu atau nongkrong di taman dengan teman-temanmu? Okay, next, number 5. When you're ill, do you blah 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 your symptoms on the internet to blah 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 what illness you have? Ketika kamu sakit, apakah kamu gejala-gejalamu di internet untuk penyakit apa yang kamu hadapi? Nah, phrasal verb yang artinya mirip dengan consult, kira-kira apa? Tadi sudah dibahas. Yes, that's right. Check out. Kemudian phrasal verb yang punya arti mirip dengan learn. Apa tadi? Yep, find out. Oke, mudah-mudahan jelas semua ya, insya Allah. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanya Miss Wulan. Remember my rules. If you don't understand something, if you have any question, you should directly ask. Kalau kamu nggak ngerti atau punya pertanyaan, wajib langsung nanya. Oke, sekarang coba kalian kerjakan latihannya di Google Form di alamat website ini ya. Silakan dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.